Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saudara, berbeda dengan gambaran kehidupan Yehuda dalam Kejadian pasalnya yang ke-38. Kejadian pasal 39 menggambarkan pribadi dan keteguhan Yusuf yang sangat kuat dan menonjol. Padahal saudara, Yusuf berada jauh dari kaum keluarganya. Yusuf berada di Mesir, suatu negeri dan bangsa yang memiliki budaya yang asing dan percaya kepada dewa-dewa. Lagi pula saudara, hal itu bukan karena pilihannya, tetapi karena persoalan keluarganya, sehingga Yusuf sampai di sana. Suatu situasi yang tidak diharapkan oleh siapapun. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Persekutuan doa Rabu pada malam hari ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Saudara, berdasarkan peristiwa yang terjadi pada Yusuf, dan karena tempat ia tinggal saat itu bukanlah tempat keluarganya, maka kesempatan bagi Yusuf untuk menyimpang dari apa yang dianutnya sangat terbuka. Namun saudara, Yusuf tidak berlaku demikian. Lalu siapa yang peduli terhadap Yusuf yang adalah orang asing, apalagi statusnya sebagai seorang budak? Jawabannya adalah Tuhan dan penyertaannya. Kau sungguh indah, tiada taranya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang di sorga, tolonglah kami supaya kami dapat mengerti isi hati Tuhan, sehingga kami dapat pergi dan memberitakan isi hati-Mu kepada dunia yang sedang berada dalam kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan. Terangilah hati kami ya Tuhan, supaya kami bukan hanya dapat mendengar firman-Mu dengan telinga kami, tetapi juga belajar mengerti dengan hati dan melakukannya dalam kehidupan ini, sehingga firman-Mu tinggal, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Buah itu dapat dinikmati oleh saudara-saudara kami yang saat ini mereka dalam kesendirian, ketakutan, dan kekhawatiran. Lembutkanlah hati kami yang keras ya Tuhan. Bajaklah hati kami dengan kasih-Mu yang murni, agar kami mampu menerima firman-Mu, sekalipun itu terkadang seperti pisau bermata dua, yang sebenarnya bukan untuk mencelakakan, namun untuk menyembuhkan, bukan untuk menghancurkan, namun untuk memulihkan. Kiranya melalui persekutuan doa Rabu pada malam hari ini, kami makin dapat memahami dan mengerti isi hati-Mu, menyediakan telinga untuk mendengar kata dan hati untuk mengerti suara ilahi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, penyertaan Tuhan jauh melampaui situasi yang dialami Yusuf. Ini terbukti pada karya Tuhan yang terjadi dalam hidup dan pekerjaannya di rumah Potifar. Memang saudara, banyak orang yang berhasil karena kerja kerasnya. Itu bagus. Namun perlu diingat, sebagai orang percaya, jauh lebih penting bagi kita untuk menyadari penyertaan Tuhan dalam hidup dan pekerjaan kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan
Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Selang beberapa waktu, istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkan bujukannya itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Saudaraku, penyertaan Tuhan juga tidak dibatasi oleh faktor geografis. Semua tempat adalah miliknya dan ia berkuasa di atasnya. Di negeri Mesir, bahkan di dalam rumah Potifar pun ada karya Tuhan di dalamnya. Tuhan dalam kasih-Nya memberikan berkat kepada Yusuf sekaligus juga kepada keluarga Potifar. Penyertaan Tuhan terjadi karena ia adalah kasih adanya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sebelum mendengarkan suara Tuhan. Sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu.
Shalom saudara, mari sebelum kita mendengarkan suara Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur untuk persekutuan pada saat malam hari ini. Sekalipun itu secara virtual, tetapi tidak mengurangi kedekatan dan keakraban kami satu dengan yang lain. Terlebih kami mau mendasari renungan ini dengan firman Tuhan. Karena persekutuan yang sejati adalah persekutuan yang didasarkan oleh kebenaran firman. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikan, yang akan memberitakannya di dalam segala kekurangan dan kelemahan kami yang akan mendengar. Biarlah kami menjadi tanah yang baik, sehingga ketika kami mendengar firman itu, kami menyambutnya dan kami melakukan di dalam kehidupan kami. Kiranya nama Tuhan yang dipermuliakan, kiranya hati Tuhan yang disenangkan, dan firman Tuhan yang diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudaraku, renungan kita pada saat malam hari ini saya beri tema Manunggaling Kawula Gusti. Apa sih artinya saudara Manunggaling Kawula Gusti itu? Ternyata artinya adalah bersatunya hamba dengan Tuhannya. Saudara, nampaknya istilah ini tidak populer di tengah-tengah kita, karena kita tidak terbiasa menggunakan istilah dalam bahasa Jawa. Tetapi sesungguhnya saudara, kata Manunggaling Kawula Gusti itu apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu juga memiliki makna yang sama dengan bersatu dengan Kristus atau jadi satu dengan Kristus. Manunggaling Kawula Gusti artinya bersatu dengan Tuhan. Tuhan dalam hal ini yang dimaksud adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi Manunggaling Kawula Gusti adalah bersatunya kita dengan Yesus Kristus. Ini yang saya maksud saudara. Nah saudara, saya yakin dan percaya kita tidak asing dengan kata Tuhan menyertai. Ketika ada seseorang yang berpamitan karena hendak mengadakan perjalanan keluar kota saudara, maka kita akan berkata kepada orang itu, kiranya Tuhan menyertai. Demikian juga saudara, ketika kita sendiri hendak mengadakan perjalanan, lalu kita berdoa dan berkata, kiranya Tuhan menyertai perjalanan kami. Namun nyatanya saudara, ketika di dalam perjalanan itu ada persoalan di tengah jalan, entah karena kemacetan atau adanya kerusakan, kita kemudian menggerutu, kita mengomel, bahkan menyalahkan Tuhan dan keadaan. Loh, kalau demikian saudara, apakah itu bukti bahwa kita disertai Tuhan? Atau sebenarnya kita yang menyertai Tuhan, bukan Tuhan yang menyertai kita saudara? Atau juga saudara, pada saat kita akan memulai usaha, memulai proyek, memulai sebuah pekerjaan, kita berdoa bahkan minta didoakan, kiranya Tuhan yang menyertai usaha dan pekerjaan ini. Kita memanggil Tuhan untuk hadir dalam usaha dan pekerjaan kita. Namun kenapa? Ketika ada godaan untuk menyimpang dari kebenaran, ketika kita menjalankan usaha atau pekerjaan itu, kita justru jatuh dalam godaan. Apakah ini berarti bukti kita disertai Tuhan? Demikian juga saudara, ketika kita akan masuk dan tinggal ke dalam sebuah rumah yang baru, kita berdoa dan minta didoakan supaya Tuhan menyertai rumah yang akan kita tinggali. Namun kenyataannya saudara, setelah kita tinggal di dalamnya, mengapa isinya hanya pertengkaran dan percekcokan? Apakah itu juga bukti disertai Tuhan? Nah saudara, banyak orang Kristen yang begitu mudahnya meminta Tuhan menyertai segala sesuatu yang dikerjakan. Namun dalam prakteknya saudara, mereka berpikir, memutuskan dan mengerjakan sesuai dengan kemauannya sendiri dan bukan kemauan Tuhan. Jadi seolah Tuhan menyertai hanya seperti sebuah mantra untuk memulai apa yang kita kerjakan. Selanjutnya apapun terserah kita. Padahal saudara, kalau misal dalam sebuah perjalanan kita minta disertai dan ditemani oleh Bapak Presiden, maka kita harus ikuti aturannya siapa saudara? Apakah ngikuti aturannya Presiden atau ngikuti aturannya kita? Saudara, kita pasti harus ngikut aturannya Presiden. Bukan Pak Presiden yang ikut aturan kita. Ada protokol keamanan yang harus dilakukan, ada keamanan yang juga harus dipersiapkan.
Demikian juga saudara, ketika kita mengundang Tuhan dan berkata kiranya Tuhan menyertai apapun yang kami lakukan, maka seharusnya kita juga hidup menurut caranya Tuhan, menurut kemauannya Tuhan, menurut kehendaknya Tuhan. Dan itu menunjukkan bahwa kita sudah manunggaling kawula Gusti, bersatu dengan Tuhan. Saudara, dalam Kejadian 39 ayat yang pertama firman Tuhan katakan, adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Yusuf yang sudah berada di Mesir, saudara, suatu negeri dan bangsa yang memiliki budaya yang sangat asing dan percaya kepada dewa-dewa, tidak seperti apa yang menjadi keyakinan dan kepercayaan dari Yusuf. Saudara, peristiwa ini terjadi bukan karena Yusuf mau wisata ataupun juga berniat menjadi TKA, tenaga kerja asing di tanah Mesir, saudara. Tetapi peristiwa ini terjadi karena persoalan keluarga, sehingga Yusuf harus sampai di Mesir dan jauh dari keluarganya. Suatu situasi yang tentunya tidak pernah diharapkan oleh siapapun, termasuk Yusuf, saudara. Saudara, siapa sih yang berharap dibenci oleh keluarganya? Siapa yang berharap ditolak dan dibuang oleh keluarganya, bahkan dijadikan budak, dijual, saudara? Dan itu tepat seharusnya Yusuf merayakan Sweet 17. Ketika Yusuf seharusnya merayakan usia yang ke-17 tahun, saudara, usia yang begitu berkesan baginya, tapi ternyata Yusuf justru malah dijual. Yusuf justru malah dijadikan budak. Dalam kondisi yang demikian, saudara, sangat mudah bagi Yusuf ini untuk meninggalkan dan menyalahkan Allah. Di mana Allah ketika aku dibenci, ditolak, dibuang, dan dimasukkan ke dalam sumur? Di mana Tuhan itu? Kalau memang Allah ada, kenapa Allah diam? Di mana Allah ketika aku dijual kepada orang Ismail, dijual justru oleh saudaranya sendiri sebagai budak? Di mana Allah ketika aku dijual kepada Potifar? Saudara, dan siapa yang akan peduli dengan Yusuf, saudara? Karena selain dari seorang budak, dia adalah juga seorang asing di tanah Mesir. Nampaknya, saudara, tidak ada seorang pun yang peduli dengan Yusuf pada waktu itu, termasuk juga Allah sendiri. Tetapi, saudara, 3 kali dicatat dalam Kejadian 39 ayat 1, ayat yang ke-21 dan 23, tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan bersama dengan Yusuf. Tuhan menolong Yusuf, saudara. 3 kali diulang dalam perikop ini menyatakan bahwa Tuhan benar-benar menyertai Yusuf. Namun, saudara, apabila memang Tuhan itu menyertai Yusuf, mengapa Tuhan membiarkan Yusuf ketika dipersekusi oleh saudara-saudaranya? Mengapa Tuhan seolah membiarkan Yusuf ketika dimasukkan ke dalam sumur? Kenapa Tuhan juga membiarkan Yusuf ketika ia dijual kepada orang Midian dan kemudian dijual kepada Potifar orang Mesir itu? Saudara, bagi kita yang sudah tahu ending daripada hidup Yusuf, saudara, kita akan berkata, sudah bro, jalani aja. Toh pada akhirnya kan nanti lu jadi orang nomor 2 di tanah Mesir setelah Firaun. Gak apa-apa, pastilah rencana Tuhan itu akan indah pada waktunya. Saudara, itu kita katakan karena kita tahu ending ceritanya. Persoalannya, saudara, Yusuf pada waktu itu nggak tahu endingnya, nggak tahu akhirnya, nggak tahu kalau pada akhirnya akan menjadi orang nomor 2 di tanah Mesir. Dan pada waktu itu, saudara, di usia yang masih belia, yaitu 17 tahun, di mana seharusnya Yusuf masih menikmati kehidupan yang menyenangkan bersama dengan keluarga, tetapi Yusuf justru sudah menjadi budak. Sudah dijual jadi budak sejak usia 17 tahun, saudara. Saudara, masa depan apa yang dimiliki oleh seorang budak? Apa? Mau jadi apa, saudara? Maka jawabannya nggak ada. Saudara, dengan predikat sebagai budak, maka seumur hidup dia akan menjadi budak. Sulit sekali, saudara, untuk bisa terbebas kecuali ada orang yang mau membeli. Tapi persoalannya nggak semudah itu, saudara. Saudara, dalam pandangan manusia, masa depan Yusuf sudah habis. Dalam pandangan manusia, masa depan Yusuf sudah suram. Namun tidak demikian dalam pandangan Allah. Karena Allah menyertai Yusuf
Dan Yusuf juga percaya bahwa Allah menyertai hidupnya. Saudara, keyakinan Yusuf bahwa dia disertai Tuhan dikatakan dalam Kejadian 39 ayat 6, segala miliknya diserahkannya kepada Yusuf, milik daripada Potifar. Dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Saudara, Yusuf percaya bahwa Tuhan menyertainya. Sekalipun pada waktu itu, saudara, ketika seharusnya Yusuf merayakan atau memperingati Sweet 17, usianya yang ke-17, dirayakan dengan begitu meriah, tapi Yusuf justru dipersekusi, lalu dijual dan dijadikan budak, saudara. Dia tinggal di tanah dan bangsa yang sangat asing, yang dipenuhi dengan berbagai dewa. Yusuf percaya bahwa Tuhan menyertainya, saudara. Karena itu, Yusuf tidak meninggalkan Tuhan. Yusuf tidak menyalahkan Tuhan, saudara. Kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi? Tidak. Yusuf juga tidak pernah bertanya, di mana Tuhan ketika saya dibuang di sumur? Tidak pernah. Karena Yusuf percaya bahwa apapun yang terjadi dalam fase hidupnya, Tuhan menyertai, Tuhan bersamanya. Yusuf juga tidak pernah menyalahkan saudara-saudaranya. Mereka begitu jahat sehingga saya harus dibuang. Mereka begitu jahat sehingga saya harus jadi budak. Tidak pernah, saudara. Yusuf juga tidak pernah menyesali hidupnya. Coba pada waktu itu, aku tidak dibuang, aku mungkin tidak pernah menjadi seorang budak. Tidak, saudara. Yusuf juga tidak diliputi oleh kegalauan. Yusuf juga tidak baper, saudara. Yusuf juga tidak menyimpan kepahitan atas segala ketidakadilan yang dialaminya. Tidak semuanya itu tidak dia simpan. Karena apa, saudara? Karena Yusuf percaya bahwa Tuhan menyertainya. Saudara, ini loh, orang yang percaya bahwa Tuhan menyertai itu seperti Yusuf. Bukan malah pada akhirnya, saudara, dia galau, dia baper, lalu kemudian menyimpan kepahitan, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang, menyesali hidup, yang pada akhirnya malah membuat makin terpuruk. Yusuf tidak mengizinkan semua luka batin itu menguasai dan mengendalikan hidupnya. Sebaliknya, saudara, Yusuf ingin dikendalikan oleh penyertaan Tuhan. Sekalipun sebagai manusia biasa yang bukan terbuat dari urat kawat, otot baja seperti Gatot Kaca, pastilah, saudara, dalam segala kesusahan ini Yusuf pernah meneteskan air mata. Yusuf pasti pernah sedih, saudara. Yusuf pasti pernah menangis karena dia jauh dari keluarganya. Pasti, saudara. Karena dia tetap adalah manusia biasa. Namun karena keyakinannya bahwa Allah menyertai, Yusuf malah menunjukkan kerajinan. Yusuf menunjukkan kesetiaan. Yusuf menunjukkan tanggung jawab dan menjadi berkat bagi Potifar dan seluruh keluarganya. Kejadian 39 ayat 5, saudara. Sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Saudara, Yusuf dipercaya. Karena tentunya Yusuf ini setia, Yusuf ini bertanggung jawab, sehingga dipercaya oleh tuannya. Kalau misalkan pada waktu itu Yusuf tidak bertanggung jawab, Yusuf tidak setia, saudara, tentunya dia tidak akan dipercaya. Dan saudara, diberkati itu bukan karena rumah, bukan karena barang, bukan karena benda, tetapi oleh karena orang yang tinggal di dalamnya. Yusuf disertai dan diberkati Tuhan, sehingga Potifar sekalipun bukan orang percaya, bukan milik Tuhan, beserta dengan segala usahanya ikut diberkati Tuhan. Karena siapa? Karena Yusuf. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mendatangkan berkat itu begitu, saudara ya. Kehadirannya itu menjadi berkat. Dan itu menunjukkan bahwa Yusuf ini percaya kepada penyertaan Tuhan. Sehingga dia bertanggung jawab atas segala apa yang Tuhan percayakan kepadanya sebagai budak. Sekalipun orang melihat tidak punya masa depan, tetapi ternyata Yusuf begitu setia mengerjakan pekerjaan itu. Sehingga justru dipercaya pekerjaan yang lebih besar. Saudara, ketika merenungkan bagian ini, saya teringat ketika saya mau masuk STT Aletheia, saudara. Tepatnya kalau dihitung sampai hari ini,
itu 17 tahun yang lalu, pada tahun 2004, saudara. Ketika saya mau masuk STT Aletheia, saudara, ada seorang pendeta yang karena kecewa mau mendirikan gereja, tetapi tidak diizinkan oleh bapak saya, karena pada waktu itu selaku ketua RW, rukun warga, saudara, dan melihat bahwa kalau diizinkan pada waktu itu kondisi belum baik, apalagi sebenarnya harus juga meminta tanda tangan dari warga sekitar, sehingga pada waktu itu karena belum memenuhi syarat, maka bapak ini tidak mau tanda tangan pendirian gereja itu. Nah, saudara, karena bapak tidak mau tanda tangan, akhirnya pendeta ini marah. Pendeta ini marah dan membatalkan menyponsori saya. Gerejanya membatalkan menyponsori saya. Padahal waktu itu, saudara, saya sudah masuk STT Aletheia, dapat kurang lebih 3 minggu. Lalu, saudara, pendeta ini berkata kepada saya yakin kamu, Yafet, nggak akan bisa sampai lulus. Tak yakin di tengah jalan kamu akan berhenti dan keluar dari STT Aletheia. Saudara, ini betul-betul dikatakan, saudara. Saudara, kalau pada waktu itu saya tidak percaya penyertaan Tuhan, pasti saya pilih mundur, saudara. Kenapa? Karena saya sudah tidak punya sponsor. Padahal pada waktu itu salah satu syarat untuk bisa masuk STT Aletheia harus ada yang mensponsori. Itu untuk semester pertama dan kedua. Beda nanti kalau sudah semester ketiga atau sudah tingkat kedua. Ketika baru masuk, saudara, syaratnya itu harus ada yang nyponsori. Nah, ini, saudara, sudah terlanjur masuk dapat 3 minggu, sponsornya membatalkan diri. Belum lagi, saudara, ada seorang pendeta yang berkata, kamu nggak akan lulus, kamu pasti akan berhenti di tengah jalan. Saudara, kalau pada waktu itu saya tidak percaya akan penyertaan Tuhan, saya pasti milih mundur. Saya pasti akan milih tidak melanjutkan. Saya pasti akan milih, saya akan keluar, saudara. Mumpung masih di awal-awal. Tetapi, saudara, pada waktu itu saya berpikir, saya sudah komitmen. Saya mau jadi seorang hamba Tuhan. Karena itu saya harus berjuang. Kalaupun dalam perjalanan dikeluarkan karena tidak ada sponsor, saya tetap dapat berdiri dengan tegak. Saya tidak akan malu karena dikeluarkan bukan karena masalah, dikeluarkan bukan karena kasus, dikeluarkan bukan karena pelanggaran, tapi dikeluarkan karena tidak punya biaya. Saudara, 1 tahun, semester pertama dan kedua, tingkat pertama, saya tidak memiliki sponsor, saudara. Sering saya dipanggil oleh pihak kantor, saudara, dan itu wajar. Karena apa? Tidak bisa membayar. Baik itu uang bulanan ataupun juga uang semesteran, bahkan sampai semester yang kedua, saudara. Itu sepanjang 1 tahun, saudara. Tidak ada sponsor baik dari orang tua maupun dari pihak gereja manapun. Karena saya tidak mungkin juga meminta orang tua. Maka pertanyaannya, saudara, bisa beli buku? Tidak bisa, saudara. Beli buku tidak bisa. Yang saya bisa hanya apa? Makan. Kenapa makan? Karena makan memang sudah ditanggung oleh kampus. Tetapi untuk yang lain, untuk beli buku, untuk beli untuk iuran dan sebagainya, saya tidak bisa. Nah, maka, saudara, gimana untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari selain daripada soal makan? Contoh, saudara, beli sabun, untuk cuci baju, untuk mandi. Dari mana saya memperoleh? Mencuri? Nah, saudara, kalau saya mencuri, sudah dari dulu saya dikeluarkan dari STT Aletheia. Saudara, untuk beli sabun, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, maka saya ikut kakak tingkat yang pelayanan weekend, saudara. Saya menawarkan diri membantu pelayanan mereka. Padahal, saudara, tingkat pertama itu belum boleh pelayanan. Kalau pelayanan itu nanti, ketika sudah tingkat kedua. Tapi, saudara, Sabtu Minggu yang biasanya waktu kosong, saya menawarkan diri untuk membantu kakak tingkat. Saya sering ikut ke pelayanan di GKT Pos PI Bangil. Saya juga sering ikut, saudara, pelayanan di GKT Nasaret Pos PI Wiguna. Saya ikut kakak tingkat, saudara. Kemudian, saudara, setelah ikut kakak tingkat, besoknya pulang, saya dapat uang 15.000, 25.000, itu yang saya gunakan untuk membeli sabun, untuk membeli kebutuhan, selain daripada soal makan yang sudah ditanggung oleh kampus. Saudara, puji Tuhan, tahun 2009 bisa lulus. Dan ketika wisuda, saudara, pendeta yang berkata, kamu nggak mungkin lulus, kamu nggak mungkin bisa, kamu nggak mungkin selesai. Salah satu yang saya undang untuk hadir dan menyaksikan proses wisuda selain dari keluarga. Tapi seingat saya, saudara, kayaknya waktu itu beliau tidak datang. Tapi waktu itu saya undang, saudara. Saya undang, saya kasih undangan
untuk bisa datang dan menyaksikan bahwa seseorang yang dulu dikatakan tidak mungkin berhasil, ternyata bisa lulus dan diwisuda. Saudara, apabila kita percaya pada penyertaan Tuhan, maka itu akan membuat kita bukan menjadi pribadi yang ketika mendapati persoalan, saudara, itu menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan gereja. Oh, ini karena istri, oh ini karena suami, ini karena anak, ini karena orang lain sehingga saya mendapati persoalan ini. Tidak, saudara. Sebaliknya, orang yang percaya bahwa Tuhan menyertainya, maka dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi panggilan dan bagiannya. Dia akan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah Tuhan percayakan bagi dia. Apabila seorang pedagang, saudara, maka dia akan berdagang dengan benar. Apabila seorang siswa, maka dia akan belajar dengan giat. Apalagi seorang pengusaha, maka akan menjadi seorang pengusaha yang takut akan Tuhan. Ini, saudara, orang yang percaya bahwa Tuhan menyertai, dia akan berjuang, dia akan berusaha, dia akan melakukan yang terbaik, dan tentunya itu adalah sesuai dengan kebenaran. Bukan sebaliknya, saudara, mengasihani diri, menyesali diri, dan juga menyalahkan orang yang di sekitarnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang mendaki makin tinggi akan menghadapi terpaan angin dan sudut pendakian yang makin besar. Namun, saudara, kesusahan yang makin besar justru menjadi tempaan yang akan memperkuat kualitas kita. Semakin kita berkualitas, maka sekalipun mengalami banyak tempaan, kualitas itu pun tidak akan pernah berubah. Saudara, demikian juga dengan Yusuf. Diam-diam, saudara, sikap, tindak tanduk, dan bentuk tubuh Yusuf yang dikatakan elok ternyata mendapat perhatian dari istri Potifar. Istri pejabat, saudara, yang mau tidak mau pada waktu itu lebih banyak ditinggal oleh suaminya, ternyata dia merasa kesepian. Dan akhirnya, saudara, dia mengatur jerat agar Yusuf ini dapat memuaskan hasratnya. Saudara, hidup benar ternyata mengundang akibat buruk yang lebih besar. Dan pertanyaannya, siap enggak dengan hal itu kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai? Dan godaan ini, saudara, terjadi setiap hari. Setiap hari istri Potifar ini menggoda Yusuf supaya Yusuf bisa melayani dirinya, bisa memuaskan hasratnya, saudara. Dan itu terjadi setiap hari. Dan tentunya, saudara, istri Potifar ini bukanlah perempuan biasa. Saya yakin, saudara, sebagai istri daripada pengawal, kepala pengawal, bukan cuma sekedar pengawal, kepala pengawal, pegawai istana, Raja Firaun, saudara. Tentunya istrinya ini pun juga adalah seorang yang tentunya sangat cantik. Tentunya istrinya pun juga adalah seorang yang sangat istimewa, saudara. Bukan perempuan yang biasa. Saudara, bahkan menurut aturan pada masa itu, kalaupun Yusuf ini, saudara, selingkuh dengan istri daripada Potifar, itu nggak salah. Itu bukan pelanggaran, saudara. Kenapa? Karena budak. Dan pada masa itu seorang budak harus menuruti segala apa yang menjadi kemauan dari tuannya. Lain cerita, saudara, apabila budak ini hendak memperkosa daripada tuannya seperti tuduhan yang nanti kemudian akan dilontarkan. Ini dapat menanggung hukuman, ini dapat berakibat hukuman. Tapi, saudara, kalau yang meminta itu adalah tuannya, maka seorang budak harus menurutinya. Tetapi, saudara, apa yang wajar bagi orang zaman itu, apa yang lumrah dan biasa bagi orang pada masa itu, tidak berlaku bagi Yusuf. Kenapa, saudara? Karena Yusuf percaya sejak awal bahwa Tuhan menyertai dia. Sehingga karena Yusuf percaya bahwa Tuhan menyertai dia, maka ketika digoda untuk jatuh dalam dosa, dalam Kejadian 39 ayat 9, Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Apa yang biasa bagi dunia, apa yang lumrah bagi dunia, apa yang wajar bagi orang pada zaman itu, bagi Yusuf adalah kejahatan yang besar. Saudara, bagi Yusuf adalah kejahatan yang besar. Betapa Yusuf ini adalah seorang yang bukan hanya elok parasnya, tetapi juga elok hatinya. Dia ternyata budak yang berbeda, saudara. Bahkan, saudara, Yusuf berkata, bagaimana mungkin aku berdosa terhadap Allah? Saudara, Yusuf punya kesempatan untuk jatuh dalam dosa. Yusuf punya kesempatan untuk jatuh dalam godaan.
Bahkan godaan itu, saudara, sebenarnya kalau Yusuf mau ikut, saudara, tidak akan memiliki persoalan apa-apa. Justru kalau Yusuf menolak, maka dia akan mendapatkan akibat yang buruk, saudara. Tetapi, saudara, karena Yusuf meyakini bahwa Tuhan menyertainya, Yusuf pun memutuskan dia harus hidup menurut kemauan Tuhan. Kalau dia percaya bahwa Tuhan menyertainya, maka dia pun juga harus hidup menurut caranya Tuhan. Ini orang yang manunggaling kawula Gusti, saudara. Ini orang yang hidupnya sudah bersatu dengan Tuhan. Jadi ketika berkata Tuhan menyertai saya, maka hidupnya pun sesuai, saudara. Dan ini kadang berbeda dengan kita, saudara ya. Kita berdoa kiranya Tuhan menyertai hidup, menyertai pekerjaan, menyertai studi, menyertai apapun yang saya lakukan. Tapi dalam prakteknya, saudara, banyak hal yang kita kerjakan bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Yusuf tidak demikian, saudara. Karena dia percaya bahwa Tuhan menyertai dia, maka dia pun juga hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Saudara, ini orang yang benar-benar percaya Tuhan menyertai dia. Saudaraku, suatu kali saya sangat renyuh dengan sharing daripada seorang jemaat. Saudara, jemaat ini menceritakan bahwa semenjak pertama kali membuka usaha, saudara, sudah puluhan tahun yang lalu, saudara, keluarga ini tidak pernah bersedia dimintai nota kosong oleh konsumen. Kenapa, saudara, tidak bersedia? Karena tahu tentunya, saudara, nota kosong itu bisa sangat mudah disalahgunakan, sangat mudah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan untuk hal yang lain yang akhirnya membuat jatuh dalam dosa. Karena itu, saudara, keluarga ini bercerita kepada saya, berkomitmen, kami tidak mau memberikan nota kosong. Sehingga, saudara, dia bercerita, karena tidak mau memberikan nota kosong, saudara, sering banyak konsumen itu yang membatalkan pembelian. Saudara sudah beli banyak, lalu kemudian minta nota kosong, lalu keluarga ini berkata, maaf, kita tidak bisa memberikan nota kosong. Lalu kemudian, oh kalau gitu kami tidak jadi beli. Saudara, karena keluarga ini mau hidup takut akan Tuhan, mau berusaha yang benar dan jujur, saudara, tidak mau memberikan nota kosong. Akibatnya, saudara, banyak konsumen yang membatalkan pembelian. Dan itu hampir sering terjadi. Bukan hanya 1-2 kali, sering terjadi, saudara. Saudara, pertanyaannya, ketika banyak konsumen membatalkan pembelian, berkurang tidak, saudara, yang beli? Berkurang. Hasilnya dalam hitungan manusia sedikit tidak, saudara? Jadi sedikit, saudara. Rugi tidak, saudara? Secara manusia rugi. Tapi kenyataannya, saudara, walaupun keluarga ini telah bekerja dengan jujur puluhan tahun, tidak pernah mau memberikan nota kosong, Allah juga tetap mencukupkan keluarga ini. Nah, saudara yang dikasih dan nama Tuhan, ini yang benar, saudara. Ini yang benar. Apabila kita berdoa, kiranya Tuhan menyertai kami, kiranya Tuhan menyertai pekerjaan kami, kiranya Tuhan menyertai usaha kami, maka kita juga harus hidup menurut caranya Tuhan. Bukan caranya kita, saudara. Maka kita harus hidup sesuai kebenaran. Bukan kita berdoa, Tuhan sertai kami, Tuhan hadirlah dalam pekerjaan kami, hadirlah dalam usaha kami. Tapi ternyata, saudara, kita mengerjakan, kita memikirkan, kita memutuskan menurut pikiran dan kemauan kita sendiri. Saudaraku yang dikasih Tuhan, percayakah saudara bahwa Tuhan menyertai kita? Percayakah saudara akan hal itu? Apabila saudara percaya bahwa Tuhan menyertai kita, mari, saudara, di tengah segala persoalan yang kita alami hari ini, saudara. Persoalan kita bermacam-macam, ada yang memiliki persoalan keluarga, persoalan usaha, persoalan pekerjaan, persoalan anak-anak, persoalan suami istri, saudara. Mari kita terus mendekat dan setia melakukan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang sudah Tuhan percayakan. Bagian kita itu mengerjakan apa yang Tuhan percayakan, saudara. Soal berhasil itu ada di tangan Tuhan. Termasuk, saudara, ketika kita menghadapi godaan untuk jatuh dalam dosa, godaan yang menawarkan kemudahan, godaan yang menawarkan hasil yang banyak, dan godaan itu tidak sesuai dengan kebenaran, saudara. Kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, maka kita pasti akan hidup di dalam kebenaran dan cara Tuhan. Saudara, mari benar-benar kita manunggaling kawula Gusti. Bersatu dengan Tuhan, menjadi satu, saudara. Sehingga dalam segala apa yang kita kerjakan,
kita lakukan itu dalam kebenaran dan kekudusan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sendirian, apalagi juga menahan berkat-Nya bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada saat malam hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan, bahwa ketika kami mengaku percaya akan penyertaan Tuhan, biarlah pengakuan itu dinyatakan dengan kami melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami. Kami melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kami dalam hidup kami. Soal keberhasilan itu adalah bagian Tuhan. Dan ketika kami menghadapi godaan untuk berdosa, tolonglah kami ya Bapa, supaya kami dapat teguh berdiri di dalam kebenaran. Karena kami percaya bahwa Engkau bersama kami, Allah menyertai kami. Karena ketika kami memakai cara kami, maka Allah akan diam dan membiarkan kami seorang diri. Terima kasih Bapa, biarlah firman-Mu ini makin memperkuatkan kami dan makin meneguhkan kami. Ketika kami meyakini bahwa Engkau menyertai kami, maka kami harus hidup menurut cara dan kemauan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang bersedia untuk mendoakan dan didoakan, dapat memberikan tanda jempolnya di dalam grup WA GKT Banyuwangi. Selamat malam dan Tuhan memberkati.